Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Azizah dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Jangan skip video ini ya. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup. Pernahkah kalian ke tempat ini? Ya, perpustakaan. Jika kalian mencari buku yang kalian inginkan, apakah buku-buku yang kalian inginkan sudah bernomor? Ataupun buku kalian sudah ada kelompoknya? Mengapa demikian? Pengelompokan buku bertujuan untuk memudahkan para pengunjung mencari buku yang mereka inginkan. Misalnya, kalian ingin mencari buku biologi, pasti kalian mencarinya di rak bagian IPA. Begitu juga dengan makhluk hidup. Persamaan ciri dan perbedaan ciri menyebabkan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, sehingga perlu adanya pengelompokan atau klasifikasi. Apakah kalian tahu pengertian dari klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup ke dalam takson melalui persamaan keanekaragaman. Makhluk hidup yang dikelompokkan dalam satu kelompok ataupun dalam satu takson biasanya memiliki persamaan ciri maupun sifat. Klasifikasi makhluk hidup memiliki tujuan. Tujuan klasifikasi ada 4, yaitu yang pertama, menyederhanakan objek studi agar mudah dipahami. Karena banyaknya keanekaragaman hayati yang ada di dunia, maka perlu adanya pengelompokan. Yang kedua, mendeskripsikan ciri untuk membedakan setiap jenis. Mengapa demikian? Karena keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini sangat banyak, sangat melimpah, dan setiap jenisnya itu hampir sama, maka perlu adanya perbedaan setiap jenis. Yang ketiga, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Jadi, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Jadi, yang keempat, mengetahui kekerabatan dan sejarah evolusinya. Jadi, untuk mengetahui apakah individu satu dengan individu lainnya ini memiliki kekerabatan yang dekat ataupun memiliki sejarah evolusi yang sama. Manfaat klasifikasi makhluk hidup yaitu pertama, pengklasifikasian dengan cara pengelompokan memudahkan untuk mempelajari setiap jenis makhluk hidup. Yang kedua, klasifikasi digunakan untuk mengetahui kekerabatan antara individu satu dengan individu lainnya. Secara umum, dasar klasifikasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, persamaan ciri. Yang kedua, perbedaan ciri. Yang ketiga, berdasarkan manfaat. Yang terakhir, ciri morfologi ataupun anatomi. Ambil contoh, ayam dan elang. Ini tergolong hewan, yaitu aves. Klasifikasi yang kedua, perbedaan ciri. Saya juga akan mengambil contoh ayam dan elang. Ayam dan elang merupakan sama-sama hewan aves. Berdasarkan makanannya, ayam termasuk hewan omnivora atau pemakan segalanya, sedangkan elang termasuk hewan karnivora. Yang ketiga, yaitu berdasarkan manfaat. Setiap makhluk hidup pasti memiliki manfaat masing-masing, sehingga dikelompokkan berdasarkan manfaatnya. Saya ambil contoh, biasanya ada tumbuhan yang mengandung khasiat atau bermanfaat obat. Ada yang digunakan untuk pangan, bermanfaat pangan, ada maupun bermanfaat yang lain. Klasifikasi yang keempat, yaitu ciri morfologi dan anatomi. Untuk ciri morfologi ini, ciri yang terlihat dari luar. Biasanya ada bentuk tubuh, warna, ukuran, dan lainnya. Sedangkan ciri anatomi itu ciri yang bagian dalamnya. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan sistem filogenik. Dari sistem-sistem ini memiliki dasar klasifikasi yang berbeda-beda. Yang pertama, sistem alami. Sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami, sehingga dasar pengklasifikasiannya yaitu ciri morfologi yang alami, sehingga terbentuk takson yang alami pula. Saya akan memberikan contoh. Ini contohnya yaitu pada hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, hewan tidak berkaki, dan lain sebagainya. Sistem klasifikasi alami ini diperkenalkan oleh Aristoteles pada 350 sebelum Masehi. Ini gambarnya.
Yang kedua yaitu sistem buatan. Sistem bertujuan untuk praktis ikhtisar dunia makhluk hidup. Klasifikasi buatan ini dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Dasar klasifikasi dari sistem buatan ini yaitu ciri morfologi, habitat, penampakan. Sedangkan penampakan ini biasanya dapat berupa bentuk, warna, dan ukuran. Saya akan memberi contoh sistem klasifikasi buatan. Pada klasifikasi tumbuhan, kita bisa lihat ada pohon, semak, perdu, dan lain sebagainya. Klasifikasi ini berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan mencerminkan perkembangan makhluk hidup. Semakin dekat hubungan kekerabatan antara individu satu dengan individu lainnya, maka persamaan ciri maupun sifat juga akan semakin banyak. Persamaan ini bisa persamaan morfologi maupun anatomi. Kita memberi contoh, gambar A, gambar gorila, gambar B, gambar kera, gambar C, gambar manusia. Berdasarkan gambar, kita sudah bisa melihat secara morfologinya, mana kekerabatan yang paling dekat, yaitu gambar A dan B, gambar gorila dan kera. Walaupun gambar A dan gambar C memiliki kerabatan, tetapi memiliki kerabatan yang jauh. Kekerabatan dekatnya yaitu gorila dan kera. Pengamatan merupakan proses awal dari klasifikasi dengan cara melakukan identifikasi berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, fisiologi, dan anatomi. Tahap yang kedua yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati. Dasar pengelompokannya yaitu persamaan maupun perbedaan ciri dari setiap makhluk. Tahap yang terakhir yaitu pemberian nama. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang sangat penting. Pemberian nama biasanya menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Dengan pemberian nama, maka makhluk hidup dapat dengan mudah dibedakan antara jenis satu dengan jenis lain. Urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan tingkatan tertinggi yaitu pertama, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan yang terakhir spesies atau jenis. Adapun pengelompokannya berdasarkan kingdom dibedakan menjadi 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom. Klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom terdiri dari kingdom plante atau tumbuhan dan kingdom animalia atau hewan. Yang memiliki klorofil dan memiliki dinding sel tergolong ke dalam kingdom plante. Sedangkan makhluk hidup yang tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil tergolong ke dalam kingdom animalia. Untuk klasifikasi 3 kingdom, ini terdiri dari fungi, plante, dan animalia. Klasifikasi 4 kingdom ini terdiri dari monera, fungi, plante, dan animalia. Kingdom monera termasuk ke dalam makhluk hidup yang tidak memiliki selaput inti. Sedangkan kingdom fungi ini termasuk dari semua jenis jamur. Kingdom plante ini termasuk dari tumbuhan ganggang kecuali ganggang biru dan ganggang hijau, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Untuk kingdom animalia ini terdiri dari kingdom animalia mulai dari protozoa hingga chordata. Kingdom terdiri dari kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom animalia, dan kingdom plante. Untuk klasifikasi 6 kingdom ini berasal dari 5 kingdom sebelumnya dengan satu tambahan. Dengan adanya perkembangan, sekarang terdapat 7 kingdom yang terdiri dari bakteria, archaebacteria, protozoa, chromista, fungi, plante, dan animalia. Sekian pembelajaran pada kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.